Ah, virus corona hanya menyerang orang dewasa. Anak-anak sih pasti aman. Bunda pernah dengar nggak orang bicara seperti itu? Kalau iya, jangan terlalu percaya ya. Walau nyatanya pasien positif corona mayoritas adalah orang dewasa, namun bukan berarti anak-anak tidak bisa tertular loh. Mau tahu penjelasannya? Mari simak ulasannya di sini. Halo, saya Dr. Dianti dari Halo Dokter. Kini virus corona telah menjadi perbincangan dunia ya Bun, termasuk di Indonesia. Sebenarnya apa sih virus corona itu, atau lebih tepatnya virus SARS-CoV-2? Jadi infeksi virus yang awalnya berasal dari Wuhan, Cina ini dapat menyebabkan penyakit COVID-19 yang utamanya dapat menyerang sistem pernafasan manusia. Virus ini bisa menular dari orang ke orang melalui percikan dahak atau droplet saat batuk dan juga bersin. Virus yang berhasil ditemukan pada akhir Desember 2019 lalu ini sudah menginfeksi lebih dari 165.000 orang di dunia. Berdasarkan data yang dilaporkan, pasien yang tertular penyakit COVID-19 tersebut mayoritas berusia 30 tahun ke atas. Namun, bukan berarti anak-anak bisa bebas dari penularan virus ini ya Bun. Buktinya di Indonesia sudah terdapat laporan 2 kasus anak-anak yang positif terinfeksi virus corona dan berusia di bawah 5 tahun. Lantas, apa saja sih gejala virus corona pada anak? Apa sama dengan orang dewasa? Nah, gejala COVID-19 pada anak umumnya cenderung ringan, bisa menyerupai flu atau bahkan bisa tanpa gejala. Adapun gejala umum dari COVID-19 pada anak meliputi demam, batuk-batuk, sesak nafas, menurunnya keinginan menyusu, makan dan minum, serta terlihat lemah dan kurang aktif. Selain itu, meskipun jarang terjadi, gejala gangguan pencernaan seperti diare dan muntah juga bisa dialami oleh anak yang terinfeksi virus corona. Wah, kedengarannya ngeri ya Bun? Eits, tapi Bunda jangan langsung panik ya, karena penularan virus ini bisa dicegah. Bagaimana caranya? Sabar Bun, tarik nafas dulu, jangan buru-buru. Nah, sudah rileks kan Bun? Yuk kita lanjut lagi. Untuk mencegah penularan virus corona pada anak, langkah pertama yang harus Bunda lakukan adalah dampingi dan ajari si kecil untuk rutin mencuci tangan menggunakan air bersih dan sabun. Bila Bunda belum tahu bagaimana caranya, saat ini sudah banyak kok pamflet, infografik, maupun video mengenai tata cara mencuci tangan yang baik dan benar. Nah, Bunda tinggal mempraktekkan cara tersebut di rumah. Lalu secara perlahan ajarkan anak untuk melakukannya. Lalu langkah pencegahan berikutnya apa? Tunggu dulu, sebelum saya jelasin langkah selanjutnya, saya mau ingetin bunda-bunda semua untuk subscribe ke channel YouTube Halo Dokter. Jangan lupa nyalain lambang lonceng notifikasinya, supaya bunda bisa langsung dapat update pas kita upload video terbaru di channel ini. Kalau sudah, makasih ya. Oke, yang kedua, menjauhkan si kecil dari keramaian untuk sementara waktu, apalagi dari orang yang sedang sakit. Kalau nggak penting-penting banget, lebih baik di rumah dulu aja ya Bun. Supaya si kecil nggak bosan, Bunda bisa ajak dia bermain, belajar, atau melakukan berbagai pekerjaan rumah tangga bersama di rumah. Selain itu, bila ada anggota keluarga yang sedang sakit, apalagi dengan gejala-gejala seperti batuk dan bersin-bersin, upayakan agar orang yang sedang sakit tidak dekat-dekat dulu dengan si kecil. Kalau terpaksa harus berdekatan, pastikan sudah mencuci tangan hingga bersih. Dan gunakan masker. Tujuannya agar anak tidak mudah tertular penyakit tersebut. Nah, kalau maskernya nggak ada, minimal terapkan etika batuk yang baik. Seenggaknya, tutup mulut dan hidung menggunakan tisu ketika batuk atau bersin, kemudian segera buang dan cuci tangan sampai bersih sebelum kembali berada dekat si kecil. Langkah yang ketiga, cukupi kebutuhan makan si kecil dengan makan sehat dan bergizi. Perbanyak konsumsi buah dan sayur ya. Pemberian ASI juga sebaiknya terus dilanjutkan kalau si kecil masih mendapatkan ASI. Makanan sehat termasuk ASI bisa menjaga daya tahan tubuh anak sehingga anak tidak mudah tertular penyakit, termasuk COVID-19 ini. Yang keempat, Bunda juga perlu meningkatkan pemahaman si kecil tentang pentingnya berolahraga. Tidak hanya menjaga kebugaran, berolahraga dapat memperkuat daya tahan tubuh untuk melawan infeksi. Nah, Bunda dan Ayah bisa loh mengajak si kecil berolahraga minimal 30 menit sehari.
Tidak perlu keluar rumah kok, Bunda bisa mengajak si kecil senam lantai untuk anak, berdansa mengikuti iringan lagu atau video, atau sekedar jalan-jalan di sekitar rumah misalnya. Namun, pastikan Bunda menemani si kecil ya, jangan membiarkannya berolahraga sendirian. Dan yang paling penting Bun, kalau Bunda, ayah, atau anggota keluarga lain yang tinggal serumah habis pergi dari suatu tempat, sesampainya di rumah, jangan langsung memeluk atau mencium si kecil. Lebih baik mandi dan bersihkan tubuh terlebih dahulu. Sekalian ganti baju yang bersih. Tujuannya agar ketika berada dekat dengan si kecil, tubuh kita sudah aman dan bersih dari kotoran, kuman, dan virus yang mungkin menempel di permukaan tubuh dan pakaian. Nggak cuma itu, Bunda juga dianjurkan melarang orang-orang sekitar atau orang yang sedang bertamu ke rumah untuk mencium, memegang, atau mencolek si kecil ya. Kita tidak pernah tahu siapa saja yang memiliki penyakit atau mungkin telah terinfeksi virus corona. Jangan lupa juga buat rutin membersihkan rumah dan mainan si kecil ya. Langkah pencegahan ini sangat dianjurkan untuk diterapkan setiap hari di rumah, agar si kecil dan anggota keluarga tetap sehat dan terhindar dari beragam penyakit. Oke deh, sekian dulu informasi yang bisa saya berikan kali ini ya. Selanjutnya bahas topik apa lagi ya Bun di YouTube Halo Dokter? Tuliskan saran Bunda di kolom komentar ya. Terus, kalau Bunda masih punya banyak pertanyaan seputar virus corona dan si kecil, jangan ragu-ragu untuk tanya-tanya dokter di aplikasi Halo Dokter. Download aplikasinya di Play Store dan App Store. Ada banyak dokter yang bisa membantu menjawab pertanyaan Bunda. Nggak lupa, saya mau ngucapin terima kasih untuk Bunda-Bunda yang sudah menyaksikan video ini. Semoga informasinya bermanfaat dan bisa dengan mudah diterapkan di kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Hidup sehat bersama Halo Dokter.